jadi stasi, lalu jadi kuasi paroki, lalu jadi paroki. Dan dalam Dewan Pastoral itu, kaum beriman Kristiani bersama dengan mereka yang berdasarkan jabatannya mengambil bagian dalam reksa pastoral di paroki. Hendaknya memberikan bantuannya untuk mengembangkan kegiatan pastoral. Tadi dalam apa presentasi tadi juga ada kata-kata tentang membantu. Nah, karena kita studi, makanya saya membuka perbandingan, misalnya ini anggaran dasar Dewan Keuskupan Malang, ya. Kalau KHK itu mengatakan memberi bantuan, itu artinya Dewan Pastoral Paroki, kalau di sini disebutkan, memiliki sifat konsultatif. Memberikan bantuan itu artinya juga DPP itu tidak seperti kalau dalam Kristen atau Protestan disebut sebagai penatuan yang menentukan siapa pendetanya di situ. Tidak, beda. Ada dewan penatua di dalam mereka. Dan pernah terjadi di salah satu paroki ini, saya tidak ingin menyebutkan, di dekat-dekat kita ini, ada dewan paroki yang mengembalikan pastor paroki ke uskup. Itu tidak benar. Karena, sekali lagi, dalam KHK itu memberikan bantuan, artinya membantu mengembangkan reksa pastoral, kegiatan pastoral. Dan sifatnya konsultatif. Nah, kita ini studi macam-macam, dari KHK, lalu dari Dewan, dari juga bukunya Keuskupan Malang, lalu kemudian juga dari sini, Pak, setidaknya kita ada 3 referensi supaya kita juga mengerti. Dewan Paroki itu di sini disebutkan juga pertama mencermati gerakan-gerakan, menggerakkan, mengkoordinasi, itu betul, dan lain sebagainya, ya, dalam hal bantuan. Nah, lalu apa Dewan Paroki? Nah, kita studi, makanya tadi saya katakan dalam presentasi, kita itu membandingkan. Karena kita masing-masing sekalipun punya kekasan, supaya kita, oh kalau paroki saya ini ada yang seperti ini, paroki lain kok seperti itu, ada yang baik. Mungkin nanti karena profil kita itu sebagai konsultor, ya, konsultan, maka kita bisa memberikan mungkin nasihat. Misalnya di sini, ya, kita perbandingkan. Kalau dalam Keuskupan Agung Jakarta, ini Keuskupan Agung Jakarta misalnya, ini ya, buku ini, itu juga dipakai di sana. Dewan Paroki itu adalah badan pastoral evangelisasi yang di dalamnya para pastor bersama dengan wakil umat melaksanakan tugas dan panggilan untuk terlibat dalam tritugas Kristus, yakni menguduskan, mewartakan, dan menggembalakan. Dewan Paroki terdiri dari Dewan Paroki Harian, Paroki Inti, dan Dewan Paroki Pleno. Jadi mereka menyebutkan di situ anggota Dewan Paroki itu siapa? Dewan Paroki Harian, Dewan Paroki Inti, dan Dewan Paroki Pleno. Maka tadi dalam presentasi, yang memang harus disebut dulu itu Dewan Paroki Harian. Baru kemudian Dewan Paroki Inti. Dewan Paroki Harian itu kan ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Itu paling pokok. Makanya disebut Dewan Harian yang bekerja seharian. Bisa jadi rawatnya biasanya di paroki itu berbeda-beda, ya. Biasanya itu 1 bulan sekali. Nanti Dewan Inti itu siapa? Mulai ada ketua dewan, wakil, sekretaris, bendahara, lalu mulai masuk ketua wilayah kalau ada wilayah, ketua lingkungan, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Lalu Dewan Paroki Pleno, kalau Dewan Paroki Inti itu 2 bulan sekali, katakanlah demikian. Umumnya seperti itu. Dewan Paroki Pleno itu siapa saja? Yang tadi,
sekaligus Dewan Harian, Dewan Paroki Inti, dan Dewan Paroki Pleno. Biasanya ditambahi ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, ketua wilayah, ketua lingkungan, ketua seksi-seksi, lalu masuk Dewan Pleno ini misalnya, kalau di sini, kalau rapat Dewan Pleno misalnya di Leli ini, IP harus diundang. Kalau di sini ada seminari harus diundang. Kalau ada misalnya Alma di sini harus diundang. Jadi kelompok-kelompok yang masuk di dalam wilayah dari paroki tersebut. Itu yang menarik. Maka tadi yang menarik dalam presentasi pertama, mengapa kok dimasukkan ini camat, gitu? Atau juga siapa tadi? Ketua Pak Lurah, gitu. Nah, itu nggak tahu apakah itu datanya benar, apakah memang demikian di sana? Karena saya baru tahu dari sekian lama saya ngajar di sini, baru saya tahu ada camat masuk di situ. Dan juga loh, saya tidak menyalahkan atau tidak. Bisa jadi itu menjadi kekhasan. Karena di sana mungkin Katolik semua, sehingga itu dianggap juga bagian. Itu tadi termasuk ada yang migran itu khas. Itu khas dari sana. Karena kalau persoalan migran itu kan persoalan yang sangat luar biasa untuk NTT dan Malang ini. Misalnya kita bandingkan dengan Keuskupan Malang, apa yang sama? Dewan Paroki adalah badan di mana para pastor dan para wakil umat ada di situ ya. Para pastor, wakil-wakil umat sama, memikirkan, memutuskan, mengupayakan bersama berkaitan dengan kehidupan paguyuban umat serta pelaksanaan panggilan dan tugas. Sama ini, menguduskan, mewartakan, menggembalakan. Yang menarik di sini adalah lewat panca tugas gereja. Oh, ada baru ini. Ada panca tugas gereja. Dimaksudkan di situ. Keuskupan Malang. Nah, Keuskupan Surabaya bagaimana? Karena kita belajar, maka kita perlu membandingkan supaya mungkin paroki kita bisa dilengkapi. Dewan di mana pastor paroki sama. Para wakil umat tetap sama, ada memikirkan, memutuskan, mengupayakan semua yang berkaitan dengan kehidupan iman umat. Sama kan? Dan serta pelaksanaan panggilan dan tugas untuk menguduskan, mewartakan, mengembalakan. Dari tiga ini, maka pemahaman tentang Dewan Paroki itu setidak-tidaknya ada pastor paroki, wakil umat untuk melaksanakan panggilan apa dalam Tritugas Kristus. Ada yang langsung disebut Tritugas Kristus, tetapi ada yang menguduskan, mewartakan dan mengembalakan sama. Setidak-tidaknya inti itu harus ada, ya kan? Kalau kita membuat nanti ditanya misalnya dalam sebagai konsultan, nah ini untuk lewat panca tugas gereja. Kalau Keuskupan Surabaya langsung disebutkan liturgi, diakonia, kerigma, koinonia, martiria. Nah, saya tadi tidak terlalu melihat dalam presentasi itu. Mungkin ada ya di situ juga. Tapi ada yang disebut tadi ketua rumpun-rumpun. Nah, itu kata lainnya bisa jadi rumpun-rumpun. Tidak apa-apa, pewartaan, pemberdayaan, pembinaan, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kan untuk studi kita, makanya yang disebut dengan Dewan Pastoral Paroki itu apa? Seperti tadi saya sebutkan, ada ketua umum, paling tidak ada ketua umum, ada macam-macam ya, bisa disebut ketua atau ketua umum, lalu wakil. Ketua umum itu bisa jadi pastor paroki. Ketuanya siapa? Ada yang memberikan di situ yaitu pastor rekan. Lalu wakilnya siapa? Wakil baru dari umat. Nah, tadi kalau di Irma tadi ada pastor paroki, tapi ada dewan paroki Bapak Hilarius tadi yang menjadi ketua. Nah, ini apakah ketua umumnya lalu pastor paroki? Kan begitu. Makanya tadi kalau ada skema tentang
DPP itu akan baik untuk membantu kita. Ya. Ada wakil, sekretaris, bendahara. Nah, cuman tadi makanya dalam presentasi pertama itu saya tanya, kok ada Dewan Keuangan di situ? Nah, ini masuk mana? Saya tidak tahu. Apakah ini yang dimaksudkan dengan kemudian bagian selanjutnya sebenarnya yaitu PGDP. Itu sebenarnya sendiri nanti ya. Jadi minggu depan itu kan bendahara paroki dan PGDP, kemudian presentasi kedua itu Komsos ya, paroki, komunikasi pastoral. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Jadi rupanya ada Dewan Keuangan. Nah, ini saya belum begitu jelas lagi dalam presentasi sebenarnya. Dewan Paroki Harian, siapa Dewan Paroki Inti, Dewan Paroki Harian, lalu koordinator wilayah, ada yang menyebut ketua wilayah, tapi juga ada yang tidak pakai kata ketua wilayah, KBG, atau yaitu lingkungan, ketua-ketua lingkungan, lalu ketua seksi, dan seterusnya. Nah, Dewan Paroki Pleno itu siapa? Makanya tadi saya sebutkan, ada tambahan-tambahan, yaitu pimpinan-pimpinan biara, ada sekolah, ada organisasi. Mengapa itu diundang? Dalam rangka koordinasi. Karena yang berada di bawah paroki itu memiliki tanggung jawab untuk juga dalam koordinasi dengan parokinya. Maka tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Maka paroki itu juga bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan. Misalnya kalau di IP atau ada biara di sini, pastor parokinya atau pastor kan misa di situ. Karena memberikan pelayanan rohani. Nah, sekarang ya, apa saja yang menjadi kemudian kalau disebutkan kriteria supaya ini memang kriteria ideal. Kalau dalam hal ini yang disebut dengan Dewan Pastoral Paroki, secara sosiologis memang dekat dengan seluruh umat. Lalu ada pemuka, lalu juga apa yang menjadi tanggung jawabnya secara iman itu untuk juga menghayati secara nyata, lalu dalam tugas pelayanannya. Jadi Dewan Pastoral Paroki itu juga baik secara sosiologis atau secara iman itu punya juga kriteria-kriteria. Jadi tidak asal hanya dipilih ya. Dekat dengan seluruh umat. Nah, sekarang itu mulai menyesuaikan dengan apa? Situasi karena ada pemilu dan lain sebagainya. Saya pernah melihat di mana ini di Ijen itu di depan itu dipampang 3 calon ketua Dewan Paroki. Jadi seolah-olah itu ada kampanye nanti nyoblos siapa gitu ya. Nah, seperti itu. Ya caranya memang macam-macam. Mungkin itu untuk supaya dikenal. Supaya umat juga tidak memilih kucing dalam karung, ya, seperti istilahnya ya. Dan juga ketua yang memang dikenal dengan baik. Nah, saudara-saudara, makanya dalam presentasi itu tadi, seperti yang saya sampaikan juga sebenarnya pada waktu awal-awal dulu, itu baik kalau kalian melihat paroki ini juga bertolak dari visi dan misi. Visinya apa sih? Makanya tadi misalnya ya, kalau yang pertama itu ada mandiri, ya terutama kata-kata mandiri. Justru yang ingin saya tanyakan tadi, apakah paroki ini memang punya visi untuk membuat paroki yang demikian itu tidak tergantung dari sisi keuangan. Dan itu pasti akan mempengaruhi nanti programnya apa saja gitu ya.
Apakah itu yang kemudian memunculkan dewan keuangan yang lalu ada tadi sukarela, wajib dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, itu gitu. Jadi itu akan menampakkan dari program-program atau gerakan atau misi yang dalam paroki tersebut. Lalu karena visi itu didasarkan pada kenyataan hidup umat. Ya. Karena kalau tidak ada visi yang bertolak dari situasi sekitar, ya akan ngawang-ngawang, akan berada di awang-awang. Misi itu adalah urean tugas dan panggilan paroki. Dari visi itu lalu diterjemahkan bagaimana. Kalau di dalam bukunya untuk anggaran dasar itu di sini juga ada, lalu kemudian tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Di dalam bukunya Abi Susanto itu disampaikan juga, ya, ada hal-hal yang penting untuk juga dalam kaitan dengan ini. Persekutuan komunitas, ada pedoman dasar dewan paroki, berarti ada pegangannya, ada program kerja. Jadi bukan hanya yang rutin, aksidental, ya kan, atau bahkan paroki itu diurus untuk juga dalam kaitan dengan hobi, itu tidak boleh, atau sesuai selera, sehingga kadang-kadang kalau imamnya pindah ganti juga, ya kan, ganti program dan seterusnya. Terakhir yang ingin saya sampaikan, dan ini penting, apa fungsi dewan paroki? Fungsi dewan paroki itu adalah dalam buku seputar dewan paroki itu disebutkan pelayanan, fungsi pelayanan, yaitu apa saja? Koinonia, persekutuan. Tadi ada kerigma, liturgia, diakonia, martiria. Maka tadi di dalam pemahaman dewan paroki itu ada disebutkan panca tugas gereja. Ya. Mengapa? Karena ini adalah fungsi dewan paroki. Dalam pelayanan itu mencakup itu. Koinonia, persekutuan, kerigma, kesaksian, liturgia, liturgi, diakonia, pelayanan, martiria. Ya. Kedua, yaitu kepemimpinan. Sifatnya partner. Tadi dalam kaitan ada pengertian di situ, yaitu bersama-sama, bekerja sama dalam reksa pastoral. Karena itu sifatnya tim. Tadi dalam presentasi juga disebutkan tim bersama-sama, sifatnya konsultatif, itu juga. Karena di dalam bagian ini juga dewan paroki itu memiliki sifat konsultatif. Bahkan di sini disebutkan dewan pastoral paroki tidak bisa membubarkan diri atau dibubarkan oleh pastor paroki. Karena yang menetapkan adalah uskup. Representasi, maka dalam bagian itu cermin keberadaan umat atau mewakili komunikator umat dengan pastornya dengan masyarakat. Nah, itu. Jadi ada fungsi representasi, yaitu dalam kaitan dengan menghadirkan dirinya dalam upaya sekaligus mewakili, tetapi juga sekaligus sebagai pribadi yang mengkomunikasi, terutama dengan situasi masyarakat. Nah, tadi ada migran dan lain sebagainya, ya. Kalau kita melihat, makanya juga nanti dalam presentasi itu ada, yaitu misalnya seksi Kerawang, ya kan? Lalu ada hubungan antar agama dan kepercayaan, seksi sosial paroki, nah itu loh, itu masuk di situ. Lalu penggerak, yaitu dinamisator umat, mendukung,
memberi ruang umat berpartisipasi sesuai karisma, juga dijalankan lewat program kerja. Mana kita? Maka kalau kalian terlibat dalam Dewan Paroki, DPP, ya memang sebagai dinamisator, animator, biasanya kata-kata itu keluar. Motivator, mendukung, berpartisipasi sesuai dengan karisma. Kan? Jadi bukan mengambil alih, karena ada Dewan Pastoral Paroki itu yang otoriter. Kelompoknya itu saja, tidak boleh. Ya, itu ada di paroki. Kelompok itu saja. Itu penting untuk tidak eksklusif ya dalam kaitan dengan ini. Baik, saudari-saudara, itu yang bisa saya berikan untuk melengkapi tadi presentasi kita, materi kita bersama. Untuk minggu depan juga sama, sesuai dengan kontrak kuliah juga saya sampaikan, sudah saya sampaikan kepada saudari-saudara. Baik, terima kasih bagi yang sudah presentasi tadi. Kamu dipanggil siapa? Jona atau siapa? Hah? Rita, Marieta Jona, Marieta, Rita dan Firma, dan juga semuanya. Nah, di sini sudah hadir di kelas itu Unan, Rani ya. Ya, selamat datang ya. Terima kasih untuk kehadiranmu di sini. Romo bisa bertanya kan? Ya, boleh. Tadi kan Romo sampaikan harusnya ada visi dan misi. Jadi kemarin itu saya sebenarnya minta Romo, tapi saya diarahkan untuk minta di keuskupan. Saya sampaikan berarti saya harus menyurat lagi ke keuskupan. Baru penyampaiannya iya harus. Jadi pemahaman saya kemarin surat dari IP itu sudah bisa mewakili untuk data-data yang kami butuhkan, tapi ternyata tidak. Apakah memang seperti itu atau seperti apa ya, Pastor Romo? Apanya yang seperti apa? Aturannya. Karena saya minta juga visi misi, kemudian eh, Kan setiap buku paroki dan sejarahnya itu seperti yang Romo tuliskan di sini itu saya minta katanya saya diarahkan ke keuskupan begitu Romo. ya, visi misi setiap paroki itu ada dan biasanya sama dengan keuskupan, ada yang sama ya, paroki juga menjabat. Nah, itulah memang tugasmu survei. Makanya saya ketika memberi waktu survei itu kan tidak ada kelas. Harusnya kalian bisa memanfaatkan dengan baik ya, dengan waktu yang ada seperti itu. Demikian. Ya, memang oke. Visi ya nanti dilengkapi juga dalam hal-hal yang penting untuk pemahaman kita bersama ya, terutama yang juga yang presentasi. Baik, apakah masih ada? Kalau pertanyaan ada Ini waktunya sudah lebih, tidak apa-apa kan? Loh, makanya saya itu ikut persetujuan kalian. Ini waktunya sudah lebih. Apakah masih berkenan? Ya tidak apa-apa. Saya sih open aja. dengan skema-skemanya misalnya ada yang di dalam Ya, nanti saya berikan. Jadi selagi masih ada halaman-halaman itu berarti masih ada dalam buku, ya kan? Yang tidak ada itu kan nanti mulai presentasi 8 itu kan tidak ada. Nanti saya kasih. Sudah banyak banget. saya punya kemarin tentang yang bendahara kalau di GDP itu bisa yang di persoalannya yang saya kenali kemarin itu
pernah mendapat telepon ke kampung itu di Paroki itu. Terus apa yang menjadi persoalan yang umum di sana itu kayak model memang ada kayak usaha tapi yang mengurus kayak sistem keuangan dan hal-hal lain itu kebanyakan sekretaris yang kita Paroki. Nah, ya itu saya nggak tahu. Itu kan tanggung jawabmu soal bendahara dan PGDP, ya kan? Saya kan sudah bilang memberikan alternatif. Kalau di kampungmu kamu kesulitan dalam hal komunikasi, bisa cari di paroki-paroki yang ada di dekat sini sesuai tema. Saya tidak ambil pusing dengan alasan seperti itu. Saya sudah menyampaikan. Ya, Hanya untuk mengeksekusi. iya. Sebenarnya seperti Bu Irma tadi harusnya itu kan Dewan Pengurus Lingkungan, bukan Dewan Pastoral Paroki. Seperti itu. Apakah salah informasi atau bagaimana? Kalian lihat makanya di kontrak kuliah itu sudah sangat jelas sekali, bahkan dengan halaman. Bahkan sebelum kalian survei lapangan, sudah saya berikan apa yang perlu untuk diteliti, yang perlu untuk dipresentasikan. Ini kan sebenarnya pemanasan pembuatan tesis juga, arah kerjanya. Gitu ya, cukup ya? Oke, baik. Kita tutup dengan doa. Silakan yang mau berdoa. Kedua, berlangsung dari berbagai dari semoga apa yang dilakukan oleh dalam pikiran kami dapat terapkan dalam kehidupan kami terapkan nama dan puji dari sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih untuk semua. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo, selamat malam. Selamat malam. Tuhan berkati.